Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lamria Indriani Situmayang dari mahasiswa Pendidikan Matematika kelas 4B dengan nomor induk mahasiswa 2225 200058. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah teori peluang yang akan membahas dua soal terkait tugas pertemuan 4. Nah, di sini tugas pertemuan 4, soal yang pertama. 7 orang sahabat A, B, C, D, E, F, dan G diundang menghadiri acara buka puasa bersama. Di sana mereka diminta duduk pada 7 kursi yang diatur berderet memanjang. Ada beberapa susunan duduk berbeda jika yang pertama A, tanpa batasan apa-apa, B duduk diapit oleh D dan E, yang C, A, B, C, dan D harus duduk berkelompok, dengan C diapit oleh A dan B. Nah, di sini jawaban terkait yang bagian A, tanpa batasan apa-apa. Kita lihat soal lagi, 7 orang sahabat A, B, C, D, E, F, dan G diundang menghadiri acara buka puasa bersama. Di sana mereka diminta untuk duduk pada 7 kursi yang diatur berderet memanjang. Ada berapa susunan duduk berbeda jika tanpa batasan apa-apa. Karena ada 7 orang, A, B, C, hingga G, yang akan disusun dengan duduk di 7 kursi, maka kita bisa menggunakan permutasi R dari N unsur. Di sini 7 orang akan duduk di 7 kursi, maka kita bisa menggunakan 7 permutasi 7 atau permutasi 7 dari 7. Seperti yang sudah ada di layar, di mana rumusnya adalah N faktorial per N dikurang R faktorial. Di sini berarti 7 per 7 dikurang 7 faktorial sama dengan 7 faktorial. Karena 7 dikurang 7 sama dengan 0 faktorial, kita sudah mengetahui bahwa 0 faktorial adalah 1. Sesuai dengan teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oleh karena itu, hasilnya adalah 7 faktorial. Di mana penjabarannya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 5040. Yang selanjutnya, yang bagian B, di mana B harus duduk diapit oleh D dan E. Nah, di sini kita melihat dulu nih syarat B duduk diapit oleh D dan E, berarti kan ada kemungkinan yang mungkin terjadi itu ada dua, di mana D di sebelah kanan B dan yang satu lagi D di sebelah kiri B. Oleh karena itu kita bisa menggunakan dua permutasi dua, di mana permutasi 2 dari 2 sama dengan 2 faktorial per 2 dikurang 2 faktorial sama dengan 2 faktorial per 0 faktorial sama dengan 2 dikali 1 per 1 sama dengan 2. Selanjutnya 4 orang yang lainnya, A, C, F, dan G. Nah, di sini kita menggunakan satu nama lagi, yaitu K. K di sini merupakan posisi dari B, D, dan E, karena syarat mereka harus bersama kan, karena mereka harus bersama, di mana B harus diapit dengan D dan E, syarat yang tadi sudah kita cari. Maka kita bisa menambahkan satu posisi sebagai penamaan atas B, D, dan E. Di sini kita menggunakan K. Jadi, kita akan menyusun A, C, F, G, dan K ke 5 kursi, ke 5 posisi, di mana 5 P5 sama dengan permutasi 5 dari 5, sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 5 faktorial, sama dengan 5 faktorial per 0 faktorial, sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1, sama dengan 120. Nah, maka banyaknya susunan duduk yang berbeda adalah 2P2 yang cara pertama ini yang kita cari untuk syarat pertama, dan yang selanjutnya 5P5 sama dengan 2 dikali 120 sama dengan 240 susunan duduk. Kemudian yang bagian C. Yang bagian C
A, B, C, dan D harus duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan B, dengan C diapit oleh A dan B. Pertama, kita perlu melihat syarat di mana A, B, C, dan D duduk berkelompok dengan C diapit oleh A dan B. Maka sama seperti soal di bagian B yang tadi, kemungkinan yang terjadi dari C diapit oleh A dan B adalah ACB dan BCA. Dengan rumus 2 permutasi 2 sama dengan permutasi 2 dari 2 sama dengan 2 faktorial per 2 dikurang 2 faktorial sama dengan 2 faktorial per 0 faktorial sama dengan 2 dikali 1 per 1 sama dengan 2. Kemudian dari A, B, C, dan D yang duduk berkelompok, syarat yang kedua, sehingga untuk A, B, dan C kan sudah dianggap satu posisi karena kita sudah menghitungnya di sebelumnya di syarat yang pertama ini. Oleh karena itu, kita bisa menganggapnya menjadi satu posisi saja seperti K di sini saya mencontohkannya. Maka bisa digunakan 2 permutasi 2 untuk D dan K yang sudah dianggap dari posisi A, B, dan C ini. Maka 2 permutasi 2 sama dengan 2 permutasi dari 2, di mana permutasi 2 dari 2 sama dengan 2 faktorial per 2 dikurang 2 faktorial sama dengan 2 faktorial per 0 faktorial sama dengan 2 kali 1 per 1 sama dengan 2. Kemudian kita menghitung susunan seluruh anggota, di mana yang tadi anggota yang belum terhitung adalah E, F, dan G. Dan kita menghubungkan anggota posisi A, B, C, dan D yang duduk berkelompok dengan M. Kita bisa sebut dengan M. Maka akan ada 4 posisi yang kita masukkan ke 4 kursi, di mana 4 permutasi 4 sama dengan permutasi 4 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial sama dengan 4 faktorial per 0 faktorial sama dengan 4 dikali 2 dikali 1, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 1, per 1 sama dengan 24. Maka banyaknya susunan duduk yang berbeda sesuai syarat yang sudah di atas, yang sudah kita cari, di mana sebelumnya kita melihat susunan duduk yang diapit, kemudian susunan duduk berkelompok, dan yang selanjutnya kita susunan duduk keseluruhan. Maka kita bisa gunakan 2P2 dikali 2P2 dikali 4P4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 24 sama dengan 96 susunan duduk. Selanjutnya, kita masuk di soal yang kedua. Di kampung seia sekata terdapat 3 pedagang minyak goreng, yaitu PX, PY, dan PZ. Dalam situasi langka minyak goreng, masing-masing pedagang hanya memiliki persediaan untuk 6 pembeli. 5 warga setempat, A, B, C, D, dan E, ingin membeli minyak goreng. Pada saat tiba di lokasi, sudah terdapat 3 orang pembeli di PX, 5 orang di PY, dan 4 orang di PZ. Ada berapa cara menempatkan kelima warga A, B, C, D, dan E tersebut sehingga semuanya mendapat jatah minyak goreng. Nah, di sini kita bisa menjawab seperti ini. Kita mengetahui bahwa setiap pedagang hanya memiliki 6 minyak, di mana 6 minyak dimiliki oleh pedagang PX, 6 minyak dimiliki oleh pedagang PY, 6 minyak dimiliki oleh pedagang PZ. Di mana sebelum 5 orang ini datang, ternyata sudah ada 3 orang di PX, sudah ada 5 orang di PY, dan sudah ada 4 orang di PZ. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa akan ada seperti ini, 6 kapasitasnya sudah terisi oleh 3, maka hanya tersisa 3 minyak di PX. 6 kapasitas sudah terisi oleh 5, hanya tersisa 1 minyak di PY. 6 dikurang 4 yang sudah ada, hanya tersisa 2 minyak di PZ. Oleh karena itu kita hanya bisa menempatkan kelima orang itu sesuai dengan masing-masing pedagang ini yang masih dimiliki kapasitasnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan
cara seperti ini. Kita melihat kemungkinan untuk memasukkan atau menempatkan 5 orang ini ke setiap pedagang. Kemungkinan yang pertama, kita menggunakan 5 faktorial. 5 faktorial di mana A, B, C, dan E ini dari 5 orang. 5 faktorial per 3 orang kita tempatkan di PX. 1 orang kita tempatkan di PY, 1 orang kita tempatkan di PZ. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua, kita menempatkan 2 orang di PX. Kemungkinan yang pertama tadi 3, 1, 1. Kemungkinan yang kedua, kita menempatkan 2, 1, 2. Di sini kita bisa lihat 5 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial. Itu dari penempatan ini. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kita bisa menempatkan 3 di PX dan tidak menempatkan di PY, dan kita menempatkan 2 orang di PZ, di pedagang PZ. Oleh karena itu, di sini terlihat bahwa 5 faktorial per 3 faktorial dikali 0 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, di sini kita jabarkan dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Karena 3 faktorial ini sudah serupa, kita bisa melakukan pembagian atau biasa disebut dicoret karena dia adalah bilangan yang sama. 1 di sini 4 dibagi 1, 4, 5 dibagi 1, 5. Oleh karena itu, 5 dikali 4 sama dengan 20. Dan yang di sebelah sini, 2 faktorial bisa kita coret. Seperti yang sudah kita ketahui, 2 di sini juga bisa dicoret menjadi 2, di mana 4 membagi 4 di sini membagi 2 menjadi 2. Selanjutnya jadi ada di mana? Selanjutnya 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Di sini kita juga bisa mencoret 3. 3 ini kita coret. Maaf. 3 di sini kita coret. Karena dia bilangan yang sama. Selanjutnya 2 kita juga bisa coret menjadi 2. Karena dia 2. Seperti itu. Selanjutnya kita mengoperasikannya, di mana 5 dikali 4 adalah 20, 5 dikali 2 dikali 5 dikali 2 dikali 3 sama dengan 30, 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi ada 60 cara untuk menempatkan 5 orang ke masing-masing pedagang. Oke, selanjutnya terima kasih. Oh, sudah. Karena dari itu, hasil yang sudah kita dapatkan untuk soal yang pertama, di mana bagian yang A kita mendapatkan 5.040 susunan duduk. Selanjutnya yang bagian B 240 susunan duduk. Dan yang C 96 susunan duduk. Dan untuk soal yang kedua, kita mendapatkan 60 cara menempatkan kelima orang ke masing-masing pedagang. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kiranya yang sudah saya perjelaskan tadi terkait pengerjaan saya dalam soal pertemuan keempat bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.